ya, kembali lagi ya di video kita kelas 3. Kalau kemarin kita dalam bentuk rekaman, sekarang kita dalam bentuk video. Oke, nah apa kabarnya anak-anak? Pasti baik-baik saja ya, dan Miss harap semuanya sehat-sehat. Ya, tetap semangat belajar dari rumah. Oke, before we start to learn about our material today, jadi sebelum kita belajar hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Put your hand, close your eyes, and bow your head. Lord Jesus, thank you for your blessing to us. Now we are going to study. Please help us to understand the lessons. In the name of Jesus Christ we pray. Amen. Nah, sekarang anak-anak kita masih belajar di buku tematik 3E. Yang ini ya, yang kuning, kita masuk ke tema yang E. Nah, anak-anak pernah ingat nggak? Kemarin Miss pernah bilang yang pada pelajaran tentang pecahan pada halaman 12. Coba buka buku kalian di halaman 12. Itu kemarin ada yang kita lewati ya tentang pecahan, perbandingan pecahan. Karena apa? Kalau dalam rekaman agak susah ya dijelaskan. Oke, sekarang kita lanjutkan ke dalam bentuk video. Ini sudah ditulis di papan tulis untuk contoh yang pertama. Nah, biasanya kita kan pernah belajar tentang pecahan yang penyebutnya sama ya. Misalnya 2/5. Misalnya gini ya, 2/5 titik 3/5. Kira-kira perbandingannya mana yang lebih besar? Miss kasih tahu dulu ya tanda dari mana yang lebih besar dari, mana yang lebih kecil dari, dan mana yang sama dengan. Miss ingatkan nih, ini hanya dari Miss saja ya rumusnya ya. Jadi misalnya kalau tanda seperti ini kan ada tanda seperti ini ya. Kita kasih garis di depannya. Coba saya kasih garis. Kalau kita kasih garis jadi huruf B. Artinya besar. Jadi ini adalah tanda lebih besar dari. Terus ada juga tanda seperti ini. Ya, tanda seperti ini. Kalau kita kasih garis jadi huruf K. Kecil atau lebih kecil dari. Jadi ini lebih besar dari, ini lebih kecil dari angka selanjutnya ya. Dan kemudian ada sama dengan tahu pasti ya. Ingat, kalau tanda seperti ini lebih besar dari, lebih kecil dari, dan sama dengan. Oke. Nah, di sini ada soal yang penyebutnya sama ya. 2/5 dan 3/5. Kira-kira mana yang lebih besar? 2/5 atau 3/5? 3/5. Jadi kalau 2/5-nya ini lebih kecil dari 3/5. Jadi 2/5 lebih kecil tanda yang mana? Tanda yang seperti ini ya. Kalau yang di bagian bawahnya angkanya sama, mudah ya cara membandingkannya, langsung tahu. Nah, ini bagaimana kalau pecahannya yang pada bagian bawahnya itu berbeda ya. Ini sebagai pengingat saja. Oke. Sekarang Miss jelaskan ya. Nah, kira-kira ini ada dua gambar sama di halaman 12 itu sama ya. Miss ambil contoh yang nomor 1. Nomor 1 sebagai contoh. Nah, ini ada kotak sama besar ya. Nah, kira-kira ini pecahannya berapa? Yang diarsir itu ada 1 dari berapa bagian? Dari 3 bagian. Jadi artinya 1/3. Nah, yang bagian bawah, yang diarsirnya juga ada 1 dari berapa bagian? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 bagian. Jadi pecahannya adalah 1/6. Yang di bagian bawah nih, lihat, perhatikan sama atau berbeda? Berbeda ya. Jadi 1/3 1/6. Nanti boleh kalian tulis ya di buku kalian. 1/3 1/6. Kira-kira tanda apa yang lebih tepat di sini? Apakah lebih besar dari, lebih kecil dari, atau sama dengan? Nah, coba perhatikan kalau ininya berbeda ya. Kalau ada gambar seperti ini gampang ya. Sudah kelihatan lebih besar yang diarsir yang ini atau lebih besar yang di bawah. Lebih besar yang diarsir yang di atas. Artinya ini kan 1/3 ya.
1/3 lebih besar dari 1/6. Ulangi sekali lagi ya. 1/3 lebih besar dari 1/6. Oke, udah kelihatan kan gambar yang diarsir yang mana lebih besar? Kalau lebih besar tandanya yang mana? Yang ini. Jadi 1/3 lebih besar dari 1/6. Ya, seperti itu. Jadi anak-anak kelas 3 sekarang kalau dari bukunya ini belum hitungan ya, tapi masih melihat dari gambarnya. Ya, jadi itu untuk yang halaman 12 itu adalah contohnya. Kalian kerjakan 1 sampai 5 saja. Ini kan ada 8 soal, tapi kalian kerjakan 1 sampai 5. Ini untuk jawaban yang nomor satunya. Kemudian kalian kerjakan lagi yang halaman 13. Nah, tadi kan sudah dijelaskan ya. Ini untuk yang berbeda. Kalau yang sama, bagaimana kalau yang sama? Mudah ya. Sudah kelihatan tuh nomor 1, perhatikan. 4/5. Kita bandingkan dengan yang di sebelah kanannya, 2/5. Lebih besar 4 atau 2? Lebih besar angka 2. Nih. Ini untuk yang halaman 13 ya. 4/5, 2/5, kemudian 5/5. Nah, ini kan yang bagian bawah angkanya sama ya. Artinya langsung lihat aja bagian atasnya, coba perhatikan. 4 sama 2, mana yang lebih besar? Yang lebih besar adalah angka 4. Jadi tandanya 4/5 lebih besar dari 2/5. Sekarang 2/5. 2/5 lebih apa? Dari 5/5. Lebih kecil. Artinya tandanya seperti ini. 2/5 lebih kecil dari 5/5. Sekarang perintahnya perhatikan. Lakukan perbandingan pecahan berikut. Kemudian tuliskan dari pecahan yang paling besar. Ingat, yang paling besar ke pecahan yang paling kecil. Coba, mana yang lebih besar? 5/5. Artinya ini yang pertama. Kemudian antara 4 sama 2, ini yang kedua. Kemudian ini yang ketiga. Di situ diminta untuk mengurutkan kan, di bagian bawahnya ada titik-titik, kalian susun dari yang terbesar. Ingat ya, dari yang terbesar. 5/5, boleh dikasih koma aja ya untuk pembatasnya. Kemudian 4/5. Yang terakhir adalah 2/5. Nah, ini adalah jawaban nomor 1. Sekarang kalian kerjakan nomor 1 sampai dengan nomor 5 saja. Ini ada 15 soal, tapi kalian kerjakan 1 sampai 5. Nomor 1-nya sudah dijawab, boleh ditulis, artinya tinggal 4 lagi, ya. Oke, sekarang kita lanjutkan ke subtema yang kedua. Di subtema yang kedua pada halaman 29. Perhatikan di halaman 29. Di situ masih ada subtitlenya itu masih tentang perubahan cuaca. Masih ingat ya, kemarin kita sudah juga membahas tentang cuaca. Cuaca itu terdiri dari ada apa aja? Cuacanya ada cuaca cerah, kemudian ada cuaca berawan, kemudian setengah berawan, ada hujan, ada juga hujan yang disertai dengan petir. Banyak ya macam-macam cuaca ya. Terus kemarin juga sudah kita bahas bahwa yang dapat memprediksi keadaan cuaca itu siapa? BMKG atau Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Masih ingat ya? Nah, itu adalah badan yang dapat melihat perkiraan cuaca ke depannya bagaimana. Oke, selanjutnya di halaman 29 ini kembali lagi pada aktivitas yang pertama. Kita masuk ke pembelajaran pertama ya. Itu ada teks bacaan tentang perubahan cuaca. Nanti tugas kalian adalah kalian baca terlebih dahulu teks tersebut. Ada 4 paragraf. Artinya kalian harus baca 4 paragraf tersebut untuk dapat menjawab pada halaman 30. Itu ya, bagian atasnya saja. Di halaman 30 ada 5 soal. Kalian temukan jawabannya berdasarkan teks bacaan perubahan cuaca yang tadi. Oke, sekarang kita lanjutkan langsung ke halaman 32. Nah, di halaman 32 ini bagian pecahan tadi masuk ke matematika.
Kalian hanya mencentangkan mana jawaban yang tepat. Jadi amati gambar berikut, perhatikan aktivitas kelima, kemudian lingkari nilai pecahan yang sesuai. Jadi perhatikan di nomor 1 itu ada gambar seperti pizza ya. Tuh lihat, pizzanya terbagi menjadi 4 bagian. Kemudian dipotong atau diambil satu bagian. Nah, artinya pecahan untuk gambar yang nomor 1 itu yang lebih tepat 1/3, 1/4, atau 1/5. Iya, yang lebih tepat adalah 1/4 karena terdiri dari 4 bagian. Kalian centang bagian 1/4. Oke, sekarang kalian lanjutkan nomor 2 sampai dengan nomor 6. Jadi kalian hanya menambahkan 5 lagi ya. Nomor 1 sudah sebagai jawaban. Kemudian kita lanjutkan lagi di halaman 34. Di halaman 34 pada aktivitas pertama itu ada percakapan antara Nila dan Melanie. Nah, percakapannya masih tentang cuaca. Apa saja informasinya? Kalian harus baca teks bacaan tersebut, teks percakapan tersebut dengan seksama ya. Kalian baca terlebih dahulu untuk dapat menjawab pertanyaan yang ada di bagian bawahnya. Ada 5 pertanyaan masih tentang cuaca. Oke. Ada 5 pertanyaan. Oke, selanjutnya yang terakhir itu pada halaman 37 di aktivitas keempat. Perhatikan di situ ada teks bacaan pendek, hanya ada 2 paragraf. Nah, ini berhubungan dengan kerja bakti. Jadi yang diminta situ dari teks tersebut, tulislah 5 manfaat persatuan dan kesatuan di dalam masyarakat. Kemudian yang di bawahnya dari teks tersebut, tulislah 5 dampak jika ada rasa persatuan dan kesatuan di dalam masyarakat. Nah, jadi ini persatuan dan kesatuan tadi contohnya adalah apa? Kerja bakti. Pernah juga kita sudah belajar di semester 1 kemarin belajar tentang kerjasama. Sama ya sama kerja bakti itu pekerjaannya jadi cepat selesai, jadi lebih ringan, terus tidak berat ya, ringan seperti itu. Kemudian apa yang diminta di sini manfaat dari persatuan kalian temukan kalau kalian sudah membaca 2 paragraf tersebut. Nah ya, salah satunya pasti kalian akan menemukan bahwa manfaat dari persatuan itu adalah pekerjaannya menjadi cepat selesai, ringan. Sama seperti yang semester 1 kemarin kalian temukan ya. Yang di bagian A meminta manfaatnya, yang bagian bawahnya itu dampak jika tidak ada. Kebalikannya berarti ya, jika tidak ada rasa persatuan dan kesatuan dalam masyarakat. Jadi kalau misalnya kalau tadi kita kerja bakti, ada rasa kerjasamanya, pekerjaan jadi cepat selesai. Berarti kalau tidak ada rasa persatuannya, pekerjaannya menjadi lama, ya kan? Oke, kalian cari ya, ada 5 manfaatnya dan 5 dampaknya. Oke, sampai di situ pembelajaran kita hari ini. Kalau masih ada yang bingung, boleh langsung tanyakan ke Miss. Oke, kita akhiri pembelajaran kita dengan berdoa. Mari lipat tangannya, tutup matanya, dan sama-sama berdoa. Lord Jesus, thank you for your blessing to our activities today. Now we are going to finish our study. Please help us to remember our lessons. In the name of Jesus Christ we pray. Amen. Selamat belajar.